Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ridho dari kelas 5B NIM 482012108055. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul metode farmakoekonomi, yaitu cost benefit analysis atau CBA. Sebelum kita masuk ke contoh kasus, yaitu kita harus tahu dulu pengertian daripada cost benefit analysis atau CBA. Menurut Mary J. Schneider-Jensen tahun 2004, cost benefit analysis adalah suatu teknik untuk menganalisis biaya dan manfaat yang melibatkan estimasi dan mengevaluasi dari manfaat yang terkait dengan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Teknik ini sendiri membandingkan nilai manfaat kini dengan investasi dari biaya investasi yang sama sebagai alat bantu dalam mengambilan keputusan. Sedangkan menurut Ken 2003 mendefinisikan bahwasanya cost benefit analysis sebagai analisis yang menjabarkan alasan bisnis kenapa tidak pilih spesifik suatu investasi harus dipilih. Adapun tujuan dari cost benefit analysis sendiri yaitu menetapkan atau mengukur apakah kemanfaatan suatu proyek, program atau kegiatan merupakan suatu investasi atau biaya yang baik atau tidak. CBA sendiri juga bertujuan untuk memberikan dasar untuk membandingkan suatu proyek, termasuk membandingkan biaya total yang diharapkan dari setiap pilihan dengan total keuntungan yang diharapkan, untuk mengetahui apakah keuntungan melampaui biaya serta berapa banyaknya. Adapun manfaat dari cost benefit analysis yaitu memastikan keuntungan dan biaya sosial, juga sebagai dasar yang kuat guna mempengaruhi keputusan legislatif atau sumber dana dan meyakinkan untuk menginvestasikan dana dalam berbagai proyek. Kelebihan daripada cost benefit analysis sendiri yaitu yang pertama, dapat mengukur efisiensi ekonomi. Ketika satu pilihan dapat meningkatkan efisiensi pilihan tersebut harus diambil. Yang kedua, tidak hanya membantu pengambil kebijakan untuk memilih alternatif terbaik daripada pilihan yang ada, yang dalam hal ini pemilihan alternatif terbaik dilakukan berdasarkan alasan perbandingan antara life cycle benefit dengan biaya yang dikeluarkan, melainkan juga dapat membandingkan alternatif-alternatif tersebut. Yang ketiga, dapat mengontrol perkembangan dari proyek yang bersangkutan pada tahun-tahun ke depan. Keempat, dapat mengkuantifikasikan biaya dan manfaat yang bersifat kualitatif maupun intangible. Dan yang terakhir, merupakan alat yang berharga dalam pengambilan keputusan. Dari kerugiannya sendiri, yang pertama, menghitungan ekonomi untuk public good dengan menggunakan CBA sulit untuk dilakukan. Yang kedua, tidak dapat mengukur aspek multidimensional seperti keberlangsungan, etika, partisipasi publik dalam pembuatan keputusan, dan nilai-nilai sosial yang lain. Yang ketiga, CBA juga lebih berfungsi memberikan informasi kepada pengambil keputusan, tapi tidak dengan sendirinya membuat keputusan. Yang keempat, potensi ketidakakuratan dalam pengidentifikasian dan pengukuran biaya dan manfaat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan subjektivitas untuk biaya tidak terwujud dan manfaat. Adapun studi kasus yang saya ambil di sini yaitu cost benefit analysis pembangunan gedung instalasi bedah sentral rumah sakit daerah Bendan Kota Pekalongan. Metode yang digunakan adalah penelitian ini yaitu analisis kuantitatif perbandingan dengan analisis cost benefit analysis. Dalam penelitian ini sendiri akan dihitung biaya cost dan manfaat atau benefit dalam rencana pembangunan gedung IBS RSUD Banten. Untuk kemudian dihitung NPV, IRR, dan BCR-nya. Proyek pembangunan gedung dianggap layak jika NPV lebih besar daripada 0, atau IRR lebih besar dari I, dan atau BCR lebih besar dari 1. Adapun metodologi yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu lokasi penelitian dan sumber data yaitu RSUD Bendan Kota Pekalongan. Analisis dilakukan dengan menggunakan data sekunder tahun 2019 sampai dengan 2021. Data yang diberlakukan berupa input pendapatan dari pelayanan IBS berdasarkan tarif layanan RSUD Banten, belanja bahan habis pakai BHP, dan belanja jasa pelayanan. Data lain juga diperlukan adalah RAB, perencanaan pembangunan gedung IBS, serta data lain terkait. Metode yang digunakan sendiri seperti yang tadi sudah disampaikan yaitu analisis kuantitatif perbandingan dengan analisis cost benefit analysis. Menurut Jaya Imade Laut Mertan tahun 2020,
Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang dapat dicapai dengan menggunakan beberapa prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Dalam penelitian ini sendiri akan dihitung biaya cost dan manfaat atau benefit dalam rencana pembangunan gedung IBS RSUD Bendan untuk kemudian dihitung NPV, IRN, dan BCR. Manfaat dari proyeksi pendapatan selama 10 tahun dari rencana prestasinya gedung IBS RSUD Bendan, sedangkan biaya dibagi menjadi biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung sendiri terdiri dari biaya pembangunan, pengadaan alat kesehatan, BHP, dan jasa pelayanan. Sedangkan biaya tidak langsung sendiri terdiri dari biaya pemeliharaan, listrik, dan penyusutan aset. Untuk perhitungannya sendiri yaitu di sini menggunakan 3 perhitungan, yaitu perhitungan NPV dengan syarat proyek pembangunan gedung IBS dianggap layak jika NPV lebih besar dari 0. Yang kedua dengan menggunakan penghitungan IRR dengan proyek dinyatakan layak jika IRR lebih besar dari I. Dan yang ketiga menggunakan penghitungan BCR dengan proyek layak dilaksanakan apabila BCR lebih besar dari 1. Hasil dan pembahasan sendiri yaitu untuk penghitungan NPV. Untuk memudahkan penghitungan NPV dibantu menggunakan tabel di bawah ini dengan asumsi bunga 9%. Di mana pada tabel di atas terlihat bahwa hasil penghitungan NPV sama dengan 27.045.245.000 rupiah atau NPV lebih besar dari 0, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya proyek layak untuk dilaksanakan berdasarkan penghitungan NPV. Untuk yang kedua yaitu penghitungan IRR, di mana penghitungan IRR dilakukan pada mikroskop Excel dengan memasukkan nilai IRR secara trial and error. Dengan cara tersebut maka NPV sama dengan 0 dihasilkan pada IRR sama dengan 23%,51. Nilai IRR yang lebih besar dari bunga yang ditetapkan yaitu 9% menunjukkan bahwasanya proyek layak untuk dilaksanakan. Seperti yang sudah bisa dilihat bahwasanya pada tabel 6 simulasi penghitungan internal rate of return. Untuk yang ketiga yaitu penghitungan BCR. Dengan metode ini maka proyek yang akan dilaksanakan adalah proyek yang mempunyai angka perbandingan lebih besar dari 1 atau BCR lebih besar dari 1. Dalam hal ini sendiri suku bunga bank yang digunakan sebagian besar perhitungan berada di angka 9%, di mana perhitungan BCR pembangunan gedung IBS RSUD Bendan dijabarkan pada tabel berikut, di mana pada hasil perhitungan menunjukkan nilai BCR sama dengan 1,20 atau BCR lebih besar dari 1, sehingga proyek pembangunan gedung IBS layak dilaksanakan. Penghitungan cost benefit analysis sendiri menggunakan NPV, IRR maupun BCR menunjukkan hasil yang mendukung proyek pembangunan gedung IBS layak untuk dilaksanakan. Adapun kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan yaitu di mana total biaya pembangunan gedung IBS RSUD Bendan hingga operasionalisasi selama 10 tahun sebesar 208.384.610.000 rupiah yang setara dengan present value 135.391.834.000 rupiah. Total manfaat yang diperoleh setelah operasionalisasi pembangunan gedung IBS RSUD Bendan selama 10 tahun sebesar 274.894.000 rupiah yang setara dengan present value 162.437.079.000 rupiah. Hasil penghitungan NPV 27.455.245.000 rupiah, di mana sama dengan NPV lebih besar dari 0, sehingga proyek pembangunan gedung IBS layak untuk dilaksanakan. Hasil penghitungan IRR sendiri yaitu 23%, lebih besar dari bunga yang ditetapkan sebelumnya yaitu 9%, sehingga proyek pembangunan gedung IBS layak untuk dilaksanakan. Dan pada hasil penghitungan BCR 1,20 atau BCR lebih besar dari 1, sehingga juga dapat dikatakan bahasanya proyek pembangunan gedung IBS layak untuk dilaksanakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pada kali ini. Saya selaku penyampai materi mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang sudah
sama-sama saya jabarkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.